Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji beserta syukur mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri toladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat yang kita sebagai umatnya insyaallah akan mendapatkan syafaat uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang kelas 3, mari sama-sama kita buka buku paket BTQ, baca tulis Quran ya. Halaman 28 ya. Sudah dibuka 28. Judulnya hukum bacaan izhar ya. Kita bisa mempelajari tentang mengetahui bagaimana hukum bacaan izhar ya, membaca hukum bacaan izharnya dalam Al-Quran bagaimana, menulis nanti hukum bacaan izhar juga, dan mempraktekkan hukum bacaan izhar itu di dalam bacaan Al-Quran. Sekalian sudah dibuka bukunya halaman 28. Kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim ya. Mari kita mengamati, di sini ada tulisan min khaufin ya, ini izhar ini. Azizun ghafurun man amana ya. Jadi dari bacaan potongan-potongan ayat itu kita bisa mengetahui mana bacaan izhar ya anakku ya. Nanti kalian bisa menerapkan bacaan izhar itu di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Buka halaman 29. Jadi hukum nun sukun atau tanwin. Nah, nun sukun atau tanwin. Nun sukun itu nun mati. Ingat, jangan sampai lupa. Nun sukun itu adalah nun mati. Dan tanwin, mana tanwin? An, in, un. Jangan lupa, an, in, un. Apabila bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 29, kalian sudah hafal alif sampai ya, ya. Itu hukum bacaannya ada 4 ya. Hukum kita membaca itu ada 4 cara. Yang pertama namanya izhar, yang kedua idgham, kita udah belajar idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa ya. Jadi bab ini kita akan mempelajari hukum bacaan izhar. Lihat anak-anakku. Jadi izhar halqi karena huruf-hurufnya berada di tenggorokan. Nah, ya. Huruf-hurufnya semuanya berada di tenggorokan. Mister jelaskan dulu. Jadi kalau huruf a, in, ain sama ha itu adanya di tenggorokan yang di tengah ini. Sedangkan huruf hamzah dan a ya, hamzah dengan ha besar ya, itu adanya di bawah tenggorokan ya, di bawah tenggorokan ya. Kemudian di atas tenggorokan yang di atas a itu ada huruf ghin dengan kho, apa? Ghin dan kho. Nah, jadi kita harus tahu ya mana huruf-huruf yang ada di tenggorokan kita. Kalau di bawah hamzah dan ha ya. Kemudian yang di tengah adalah ha dan a ya. A ya. Kemudian di atas tenggorokan yang Mister tunjukkan itu ada huruf ghin dan kho ya, ghin
kho atau kho ya, itu diperhatikan. Jadi izhar menurut bahasa berarti terang. Nah, kita baca terang, jelas, tidak boleh samar-samar kita baca, atau tampak langsung kelihatan ya. Nah, jadi halki itu adalah huruf yang ada di tenggorokan yang Mister tadi sebutkan. Kalian latih di rumah ya. Ingat, kalau di tengah tenggorokan ha sama ha ya. Misalnya ba, nah itu an ani a'na minal mu'nimai an ani'a ya, ma'i an ani'a. Kemudian huruf H. Kalau kita berolahraga pasti napas kita akan kedengaran ya, seperti orang pedas, makan pedas begitu kan. Ha hi hu bah ya. Rohim contohnya. Rohim, jangan rohim, itu salah bacanya. Rohim ya, itu hanya harus seperti orang makan pedas ya. Kemudian H besar diadanya di bawah kerongkongan. Misalnya ih, contoh ih enggak boleh, ih enggak boleh, tapi ih ya. Ihdinas siratal mustaqim ya. Itu harus dibaca hurufnya huruf H besar ya. Jadi sementara menurut istilah ilmu tajwid, izhar adalah menyembunyikan huruf hijaiyah tertentu dengan jelas ya, membunyikan, bukan menyembunyikan ya, membunyikan ya huruf hijaiyah tertentu dengan jelas ya. Jadi kita bunyikan, kita suarakan, tidak boleh diam. Kalau baca Qur'annya diam ya, jangankan Mister yang jauh, yang lagi pandemik ini ya, adik kalian yang ada di samping kalian atau orang tua kalian juga tidak akan bisa mengetahui bacaannya izhar dan bukan izhar juga, nggak ada yang tahu. Tapi harus dibaca dengan lantang, dibaca dengan terang, dengan jelas atau tampak ya. Ya, jadi hukum izhar, bacaan izhar halqi adalah, izhar halqi itu adalah jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, huruf yang keluar dari tenggorokan. Bisa udah jelaskan tadi, yang jumlahnya ada 6. Mana hurufnya? Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Coba diulang lagi. Hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Ya, dibaca itu, dihafal. Karena tanpa hafalan kalian tidak akan bisa menerapkan hukum bacaan izhar itu di dalam bacaan Iqra. Misalnya udah Iqra 5, Iqra 6 itu sudah menggunakan ilmu tajwid ya. Kalau Iqra 1 belum ya. Apalagi di dalam juz amma. Juz amma itu paling banyak bacaan ya, tajwidnya atau hukum-hukum izhar. Pokoknya di dalam Al-Quran itu paling banyak terdapat huruf-huruf izhar ya. Jadi anak-anakku sekalian, bacaan izhar halqi itu jelas tadi, terang dan pendek. Bunyi suaranya tanpa disertai samar, dengung dan tasydid ya. Kita contohkan ya di halaman 30. Nun sukun ketemu dengan hamzah atau alif. Contohnya man amana ya, nggak boleh baca didengungkan ya. Man nggak boleh, tapi man amana ya, sudah. Kemudian yang nun sukun ketemu ghin, min ghilli ya, tidak boleh didengungkan. Nun sukun ketemu ha, anhu,
nun sukun ketemu ha kecil, min haitsu. Ketemu kha, min khairin. Ketemu a, min alaqin. Ya, jelas ya? Nah, tidak ada yang pikirannya kemana-mana, fokus untuk melihat bacaan-bacaan izhar ini, hukum-hukum izhar, ya. Kemudian yang kedua tanwin. Tadi an, in, un sudah bertemu dengan kho, sama bisa bacakan jelas, terang dan pendek bacanya. Contohnya ketemu kho, nidaan khafiyya. Ya, jadi nggak boleh dengung, an-nya nggak boleh dengung. Kemudian ketemu a, jannatin aliyah. Ya, gitu ya. Ketemu dengan huruf h, qaumin had. Ketemu ha, hamimun hamima, ya. Ketemu alif, kullun amana. Ketemu gin, azizun ghafur. Ya, sudah kalian tahu ya. Ya. Sekarang di halaman 31 ada aku rajin latihan. Nah, kalian boleh kalian kerjakan, kalian perhatikan ya. Nah, di situ disuruh mana huruf izhar. Kalau memang ada huruf izhar di situ sesudah nun sukun, maka kalian jawab iya. Kalau bukan, tidak ada izhar berarti bukan. Karena apa? Misalnya nun sukun bertemu dengan huruf apa? Yang tadi misalnya min syarr. Berarti nun sukun ketemu dengan huruf sya, berarti bukan huruf izhar ya, gitu ya hurufnya. Kemudian sama juga. Nah, kalau huruf izhar mana? Misalnya abdan idza shalla. Nah, nomor 3. Misalnya ya, iya kan bacaannya abdan. Jadi karena tanwin. Nah, jadi tanwin dannya ditulis dan bertemu dengan huruf alif ya, hamzah. Nah, kalian harus baca izhar. Nah, itu. Sudah. Kemudian yang ke halaman 32, cara membaca izhar halqi. Tadi Mister udah mencontohkan ya. Jadi tadi yang pertama dengan bacaan yang benar, azizun. Nah, karena tanwin ketemu dengan gha. Jadi zun langsung. Zun ghafur. Kemudian yang kedua min khauf. Ya, nun sukun ketemu dengan kha. Jelas, min khauf. Ya, khauf ya. Kemudian nun sukun ketemu ha, wan har, ya langsung ya. Kemudian tanwin ketemu dengan ya, hamzah, aghasiqin ya, kin idza waqab. Nah, kemudian tanwin ketemu dengan hamzah lagi, din yang tunggu, hasidin idza hasad. Ya, tadi udah kita contohkan. Kemudian nanti kalian baca ayat-ayat Al-Quran yang ada di halaman 32, 33. Nah, kemudian kalian kerjakan latihan ya, yang dari surat Al-Lahab ada di sini dan surat Al-Quraisy ya. Kalian cari mana bacaan izhar dari ayat-ayat yang telah kalian baca di atas. Ya, jadi tahu kan? Karena alasannya apa? Apa nun sukun ketemu dengan hamzah atau tanwin? Nah, itu. Potongan ayatnya apa? Ditulis di samping nomor 1 potongan ayatnya. Ya, kalian harus tahu. Misalnya contoh Mister sebutkan di dalam surat Al-Quraisy. Ya, Mister contohkan. Contoh surat izharnya ya. Saya cari ini. Di sini sudah ada min khauf. Nun sukun ketemu dengan huruf khauf. Kho ya. Jadi di ayat 4 itu udah ya. Itu sudah ada. Potongan ayatnya nanti
ditulis. Ya, potongan ayatnya jadi potongan ayatnya nanti ditulis. Nah, ini. Nah, jadi contoh ini yang tadi ya. Di potongan ayatnya ditulis ya. Nah, itu dalam surat Al-Quraisy. Kemudian dalam surat Al-Lahab juga ada di situ. Kalian cari. Kemudian kalian tulis di dalam latihan yang halaman 33 ya. Kemudian di halaman 34 juga sama ya. Kalian tulis ya dari bahasa Arab, potongan bacaan dari bahasa Arab ke bahasa Latin ya. Bahasa Indonesia kalau orang bilang, bahasa Melayu ya. Kalian tulis ya dengan huruf Latin di situ. Min khauf. Nah, itu. Kemudian yang nomor 4 juga sama, dari Latin ke bahasa Arab. Ya, jadi hammalatal hatab. Dalam surat Al-Lahab kan ada. Nah, nanti kalian cari bagaimana tulisan Latinnya. Kemudian innahu kana tawwaba. Dalam surat Al-Quraisy. Nah, innahu kana tawwaba. Ya, kalian cari nanti ya di surah apa. Kemudian Al-Kafirun juga dalam surat Al-Kafirun. Wanhar. Nah, mana wanhar? Surat apa? Wanhar. Inna syani'aka huwal anhar ya. Ada nanti. Kemudian wayam naunal maun dalam surat Al-Maun itu ada. Ya, nanti kalian kerjakan. Kemudian nanti dikerjakan juga halaman 35 ya. Jadi halaman 35 dikerjakan. Situ udah kemudian nomor 5-nya itu izhar ya. Jadi izhar itu ada 2 di situ kan. Kemudian huruf-hurufnya apa? Itu dikerjakan. Idgham juga ada idgham bil gunna dan idgham bila gunna. Bisa udah pernah kasih pelajaran itu ya. Kemudian latihan 36 ya. Ini ada penilaian harian ya. Kemudian 37 38. Waduh, banyak nih. Jadi sampai halaman 43. Nah, tapi tidak sekaligus. Ya, cicil nanti sehari bisa 2 lembar ya kan? Ya, atau bisa 1 lembar. Jangan apa namanya? Kalau udah ngantuk ya udah, gak usah diteruskan, besok dikerjakan lagi ya. Nanti kita janjian insya Allah sesudah apa namanya selesai semua, kita janjian hari apa kita kumpulkan buku paketnya. Kemudian Mister akan menilai dan akan Mister masukkan nilai itu ke dalam nilai rapor kalian ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan bagus, dengan benar ya. Jangan asal-asalan, karena kalau kita kerjakan dengan benar, 2 pahalanya. Yang pertama pahala mempelajari hukum bacaan Al-Qur'annya tentang izhar. Yang kedua pahala menulis ya. Kalau kalian tulisannya bagus, jelas, itu diberi pahala oleh malaikat. Pastilah kita mau kan. Nah, pahala yang Allah berikan itu bisa menjadi modal untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah ya. Cukup sekian dari Mister. Apabila ada hal-hal yang tidak tidak jelas, boleh ditanyakan lagi melalui wali kelas kalian ya. Mister akan menjelaskan lagi nanti tentang hukum-hukum bacaan izhar ya. Kurang lebih mohon beribu maaf karena Mister juga orang yang banyak salah ya di dalam berkata-kata. Mister mohon beribu kata maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.